Berburu mawar hitam. Demi niat baik menolong seorang teman, aku nekat melakukan perburuan mawar hitam yang hanya ada di alam gaib. Nyawaku nyaris terenggut setelah mengalami rentetan kejadian aneh. Paranormal muda, itulah sebutan yang sering kuterima dari beberapa orang yang pernah kutolong tanpa sengaja. Kusebut demikian karena sesungguhnya aku bukanlah paranormal sesungguhnya yang memiliki ilmu-ilmu gaib. Aku hanyalah memahami ramuan-ramuan dari tumbuhan. Hanya sedikit saja pengetahuan kebatinan yang kuketahui. Itu pun kumiliki karena aku belajar sendiri lewat buku. Aku memang kutu buku, terutama tentang tumbuh-tumbuhan yang sering digunakan sebagai ramuan obat. Dan aku sering berburu tumbuhan langka. Dari ramuan-ramuan yang sering kubuat, telah banyak orang tertolong. Bukan sombong, aku memiliki nama di daerahku sebagai Tuan Tabib. Banyak orang yang menyarankanku untuk belajar dan berguru ilmu kebatinan, untuk menunjang keahlianku sebagai peramu obat. Tantangan itu hadir ketika aku berkenalan dengan Trisno Bayat, seorang pedagang paluta asing yang sering nongkrong di Pasar Baru, Jakarta. Kepadaku, lelaki separuh baya itu mengeluhkan sakit yang diderita istrinya yang ada di kampung halamannya. Istrinya Trisno mengalami gangguan jiwa. Konon, menurut beberapa paranormal, sakit istrinya akibat diguna-guna ketika istrinya masih di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Setelah penyakitnya kian parah, istrinya dibawa ke kampung halaman, sedangkan Trisno sendiri tetap di Jakarta mencari nafkah dengan menjadi pedagang mata uang asing. Menurut Trisno, dari sekian banyak paranormal, rata-rata mereka menyatakan bahwa sakit istrinya itu akibat guna-guna yang dilakukan seorang dukun dari ujung kulon. Konon dukun ini amat sakti dan menyembah berhala. Didapat dari keterangan pula bahwa guna-guna itu akan luntur bila istrinya memakan bunga mawar hitam. Katanya, hanya itulah satu-satunya penawar. Kepadaku, Pak Trisno meminta bantuan agar dicarikan bunga itu. Aku bingung, sebab aku sendiri pun belum pernah melihatnya. Selain hanya mendengar namanya saja, semua permintaan yang tak mungkin aku dapatkan. Sebab bunga itu konon hanya tumbuh di alam siluman. Tak sembarang orang dapat mengambilnya. Tapi aku jadi bersemangat ketika Pak Trisno menawarkan imbalan uang 10 juta rupiah bila mendapatkan bunga itu. Walau terus terang aku tak tahu bagaimana caranya. Tapi sebagai petualang sekaligus ingin mengetahui lebih jauh tentang mitos bunga itu. Akhirnya dengan sedikit memberani harapan, aku bilang akan berusaha mencarinya. Tolong jangan berharap banyak dariku, sebab aku bukan dukun, katanya sambil senyum. Aku percaya padamu, sebab aku yakin Tuhan memang telah mengutusmu untuk menyembuhkan istriku, ujar Pak Trisno, sambil menepuk bahuku yang bidang. Dan akhirnya pulang kampung menemui Mbah Gribig, seorang dukun kejawen yang sudah cukup tua. Setelah mengutarakan maksud dengan sedikit berkelentar, Mbah Gribig menyatakan bahwa bunga itu hanya ada dalam dongeng saja.
tapi aku terus mendesaknya, hingga aku disarankan untuk lelahku mencapai petunjuk. Tanpa buang waktu, aku sanggupi saran itu. Dengan bimbingan, aku mulai melakukan ritual yang cukup berat dan menakutkan. Dalam ritual itu, ketika aku bersemedi di alam bawah sadar, aku melihat alam aneh yang di sekelilingi berseliweran makhluk-makhluk seram dan menakutkan. Mereka seolah ingin melumatku. Godaan itu datang semakin berat, hingga malam ketiga, aku melihat sebuah kolam air yang di tengahnya banyak perempuan-perempuan sedang mandi. Mereka sangat cantik, mirip bidadari. Di tepi kolam itu, di atas bebatuan, sempat kulihat pula beberapa orang menatapku dengan wajah gerakan tubuh menggoda birahiku. Suasana tempat itu sangat sejuk dan indah, seperti di sebuah kepotren kejadian zaman dulu. Tapi pemandangan itu tak berlangsung lama. Ketika terdengar kokok ayam, para bidadari itu seperti terkejut lalu saling berebutan untuk keluar dari kolam. Konsentrasiku buyar pula akhirnya. Tiba-tiba aku dapati diriku tersadar dengan, "Maaf, terbangunku alat vitalku. Aku tak tahu mengapa begitu. Mungkin karena melihat gadis-gadis sedang bugil di kolam itu." Hal itu kuutarakan kepada Bah Giribik. Aku juga bilang, tak menemukan petunjuk tentang mawar hitam, tapi jawaban yang kuperoleh sangat mengejutkan. Bah Geribik bilang gadis-gadis itulah mawar hitam. Aku terkejut bukan main, bahwa aku tak percaya. Dalam dunia gaib, mata batinmu belum mampu melihat hal sesungguhnya. Tapi bila pula itulah sesungguhnya. Sebab dengan nalar saja itu tak akan berarti di sana. Itulah dunia gaib, katanya meyakinkan diriku. Tapi aku tetap kekeh untuk mendapatkan bunga itu, walau berwujud singa sekalipun. Dengan geleng-geleng kepala Bah Geribik akhirnya berjanji akan membantuku mendapatkan bunga itu. Tapi dia juga bilang, belum tentu sanggup sebab taruhannya adalah nyawa. Malam Selasa Wage, kami berdua kembali melakukan semedi. Cukup lama kami mengosongkan hati dan pikiran, kata Bah Geribik. Aku akan diajak merasa sukma, dan salah sedikit saja akan sangat fatal akibatnya. Singkat kata, ketika aku bisa menggosongkan pikiranku, aku melihat setitik cahaya redup yang lambat laun membesar berwarna-warni. Aku berputar-putar hampir tak kuat karena pusing. Waktu awal semedi, kedua tanganku saling berpegangan dengan Bah Geribik. Tapi kini aku seolah seorang diri berputar-putar seperti kitiran. Aku melayang-layang seperti kapas, sedangkan di belakangku nampak makhluk-makhluk ganjil mengejarku dengan penuh amarah, seolah ia ingin menangkapku. Aku merasa sedikit tenang ketika Bah Geribik berada di belakangku dan mencekal kakiku serta menarikkan ke sebuah cekukan tanah. Kami bersembunyi. Ketika suasana aman, kami kembali melayang seperti terbang melewati gurun pasir yang sangat panas. Kami terus terbang hingga tiba di sebuah gapura besar seperti pintu gerbang sebuah kerajaan. Kami menyelinap masuk dengan penuh waspada, menghindari para penjaga yang berada di setiap penjuru dengan senjata terhunas. Melihat para penjaga itu, aku jadi teringat
Sinetron Mak Lampir, mungkin ini kerajaan zaman dulu, pikirku. Kami berhasil masuk ke keputeraan dan melihat kembali gadis-gadis bugil itu. Kau harus bisa menculik salah satu gadis itu dan mengikatnya dengan tambang pendek yang aku bawa, bisik Bah Geribig. Akhirnya kami mengincar salah seorang gadis yang sedang sendiri. Dia agak jauh dari teman-temannya dan sedang menyindik rambutnya yang panjang. Di suatu kesempatan yang nekat aku tangkap gadis itu dari belakang dan mengikatnya. Namun sebelum terlaksana, gadis itu sempat menoleh dan mengetahui keberadaanku. Gadis itu menjerit ketakutan hingga membuat gaduh keputren. Kami berdua jadi panik dan gadis itu pun berlari menuju sebuah pintu kecil untuk menyelamatkan diri. Banyak prajurit berdatangan dan terdengar trompet. Bah Geribig pun panik, apalagi aku. Di saat suasana mencengkam, Bah Geribig mengeluarkan cermin kecil dan keris. Saat itu kami sudah terkepung dan pasrah. Tapi tiba-tiba Bah Geribig menancapkan keris itu ke tanah dan melemparkan cermin ke arah para prajurit bersenjata. Terdengar ledakan keras, tanah sempat keris itu menancap seperti berputar, menyedot kami berdua ke dalamnya. Saat aku tersedot ke tanah berputar, tanganku sempat terlepas dari pegangan Bah Geribig. Aku melihat sekelebatan cahaya menuju arahku dan ternyata ayunan pedagang hingga menyembret tanganku. Untung hanya tergores, tapi lukanya cukup perih. Entah apa yang diperbuat Bah Geribig ketika tanganku terpegang kembali olehnya. Tiba-tiba suasana menjadi gelap gulita. Aku tersadar peluh dan napas tersengal serta sakit di seluruh badan dan perih. Bah Geribig lebih parah lagi, ia kelonjotan dan muntah darah. Akhirnya ia mampu duduk dan menenangkan diri. Aku baru sadar tak mudah mendapatkan bunga itu yang sesungguhnya bukan sekuntum bunga, tapi sesosok siluman. Masih untung kami tak bertangkapan para prajurit. Menurut Bah Geribig, bila aku dapat menangkap gadis itu dan membawanya ke alam dunia, maka akan terlihat seperti bunga mawar, tapi berwarna hitam. Aku tambah terkejut, ternyata bukan sekali ini Bah Geribig melakukannya, tapi sudah sering kali. Sayangnya tak pernah berhasil, kilahnya dengan wajah tegang. Bah Geribig mengaku telah lama pula mencari bunga mawar hitam. Sudah beberapa kali aku mencobanya, tapi tak pernah berhasil. Aku berharap kau bisa membantuku, tapi ternyata malah nyawaku terancam, katanya. Aku kini jadi berpikir negatif pada Bah Geribig. Jangan-jangan ia memanfaatkanku. Jangan berpikir macam-macam, bunga itu banyak manfaatnya juga, mengobati istri Pak Trisno itu, katanya lagi seolah tahu kecurigaanku. Luka pedang di tanganku pun tak nampak, seperti tak pernah apa-apa. Tapi entahlah, aku masih merasakan perih, apalagi bila terkena sinar matahari. Dan atas saran Bah Geribig, kulakukan akan sembuh sendiri bila lewat 100 hari, dengan catatan harus rajin mengolesi minyak yang diberikan Bah Geribig tiap tengah hari. Pengalaman yang tak terlupakan, walau nyawaku hampir terancam, tapi aku tak puas berhati sampai di sini. Kini aku tumbuh mengerti, ternyata alam gaib tak seremeh yang aku bayangkan. Jangan lupa berikan Ratu 5 bintang ulasannya. Terima kasih sudah membaca dan semoga terhibur.